Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Jalur penyempurnaan Gu Masters memiliki ekspresi serius sambil dengan cepat bergerak ke formasi. Sinar cahaya abu-abu berangsur-angsur mekar dan bergabung menjadi satu. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Hei Loulan melambaikan tangannya dan melemparkan token pemilik dua tepi ke udara. Token pemilik melayang di udara, dan pancaran abu-abu raksasa yang telah dipadatkan dalam formasi bundar melesat ke arah token pemilik. Cahaya abu-abu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Haha, ini saatnya. Fang Yuan telah mengamati ini dari luar, dan mengirim pemikiran saat ini. Token pemilik dua tepi segera menghilang, mendarat di tangannya saat berikutnya. Dia mengendalikan lantai ini, memindahkan token pemilik kecil sesederhana bernapas. Tanpa token pemilik, cahaya abu-abu segera runtuh dan kehancuran abu-abu gerakan pembunuh berakhir secara paksa. Jalur penyempurnaan Gu Masters dalam formasi bundar melolong ketakutan, menghembuskan darah, dengan hampir semuanya sekarat karena serangan balik pada saat itu. Melonjak. Hei Loulan, yang berada di tengah formasi tidak terkecuali dalam hal ini, menyemburkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah besar seperti dia telah menerima benturan berat. Token pemilikku. Dia kehilangan kendali diri dan melolong dengan ekspresi yang sangat terkejut, marah dan ragu. Semua orang juga tercengang dengan perubahan ini. Sun Shihan bingung. Tang Miaoming menutup mulutnya dan Pei Yanfei juga putus asa. Bahkan keinginan Mo Yao mengoceh di benak Fang Yuan, bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Token pemiliknya tidak memiliki lebih dari 2 tepi sekarang. Menambahkan 6 tepi Anda, itu hanya 8 tepi. Untuk apa kamu terburu-buru? Bukankah lebih baik jika Anda menunggu token pemiliknya naik menjadi 4 tepi? Kamu tidak tahu omong kosong. Fang Yuan mencibir dan di bawah penutup lengan bajunya yang besar, dengan tenang menyingkirkan token pemilik 2 ujung. Seluruh proses terjadi di bawah tatapan para pengamat, tetapi diselesaikan secara rahasia tanpa menimbulkan kecurigaan. Ini, apa yang terjadi? Ye Lui Sang bergegas menuju Hei Loulan dengan ekspresi gelisah dan bertanya. Di mana token pemiliknya? Bagaimana aku bisa tahu? Mata Hei Loulan sepertinya menembakkan api kemarahan, suaranya meninggi 1 oktav lebih tinggi saat dia meledak dengan bahasa kotor. Apa yang terjadi? Dalam catatan sejarah masa lalu, tidak pernah ada situasi di mana token pemilik tiba-tiba menghilang. Grey Meltdown telah digunakan berkali-kali oleh semua kekuatan besar dan pemenang di masa lalu, bagaimana bisa tiba-tiba memudar di tangan Hei Loulan? Sialan, bagaimana kita melanjutkan tanpa token pemilik? Fang Yuan juga bergegas pada saat ini, alisnya berkerut menjadi simpul dan dia memiliki ekspresi yang tulus dan sangat cemas, membuat orang lain bersimpati padanya. Langkah pembunuh yang diharapkan semua orang gagal pada saat krusial. Token pemilik 2 tepi juga hilang secara misterius. Serangan tanaman merambat hijau menjadi lebih sengit seperti banjir bandang, tidak memberi siapapun waktu untuk bernafas. Moral telah jatuh ke jurang dan banyak yang mulai melarikan diri dalam kekacauan. Sudah berakhir, kita sudah selesai. Si Sue bergumam. Apakah saya akan mati di tempat ini? Apakah ini akhir-akhirnya? Bai Yun Seng tertawa pahit. Dalam periode baru-baru ini, dia disiksa oleh hati nuraninya dan tubuhnya terlihat sangat lemah dan kurus. Namun, saat berikutnya, seseorang berteriak kegirangan, kita bisa pergi, seseorang pergi. Kita bisa pergi. Fang Yuan tidak ingin menyingkirkan semua orang ini sekaligus dan meninggalkan garis hidup, memungkinkan Gu Master untuk dengan bebas masuk dan keluar dari lantai ini. Jika suku Hei benar-benar dimusnahkan, dia pasti akan menarik balas dendam habis-habisan dari Gu Immortal suku Hei. Selain itu, Fang Yuan masih membutuhkan Bai Yun Seng untuk menyempurnakan lanskap seperti sebelumnya Gu. Oleh karena itu, tentara yang runtuh dan putus asa mulai mundur. Aku benar-benar hidup. Kali ini terlalu menakutkan, aku tidak ingin masuk ke sana lagi. Bu Ho Ho, ayah, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Alun-alun di sekitar gedung yang sejati menjadi pemandangan kesengsaraan yang suram.
Hei Loulan telah mengumpulkan pasukan besar dan memasuki menara dengan momentum yang agung dan kuat, tetapi perubahan seperti itu saat meninggalkan menara di luar dugaan hampir semua orang. Ekspresi Hei Loulan pucat saat dia melirik ke alun-alun sebelum pergi tanpa kata-kata. Anggota suku Hei mengikuti di belakangnya, diam dan kepala tertunduk. Ye Lui Sang menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya, meninggalkan alun-alun. Bai Yun Seng memiliki ekspresi yang kompleks saat dia melihat sosok Hei Loulan yang surut. Setelah ekspedisi ini, mungkin akan sulit untuk membentuk pesta yang rapi dalam waktu singkat. Bai Yun Seng salah. Keesokan harinya, Hei Loulan kembali membentuk pasukan besar dan menyerang babak kedua. Jadi bagaimana jika dia kehilangan token pemiliknya? Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kehancuran abu-abu, dia bisa menggunakan kekuatan kasar untuk melewati putaran. Hei Loulan telah menipu dua Gu Immortal yang hebat dalam janjinya untuk membalas dendam, dia tidak bisa lagi berbalik. Dia harus memaksakan dirinya untuk melanjutkan. Namun, selama malam kekalahan, Fang Yuan diam-diam memasuki gedung 88 yang sejati. Kamu terlalu tidak sabar, kamu sekarang hanya memiliki 8 ujung. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Mo Yao mencibir di benaknya. Fang Yuan berjalan perlahan di sepanjang koridor perbendaharaan rahasia sambil dengan lembut menyentuh dinding kristal, memandang harta karun demi harta karun menyapu tatapannya. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya, menjawab dengan tenang keinginan Mo Yao, kamu adalah Grandmaster Jalan Penyempurnaan yang mengesankan, peri dari Spirit Affinity House, bicaralah dengan jelas jika kamu ingin bertanya, mengapa menyelidiki begitu dangkal. Mo Yao mendengar ini dan segera mengubah ekspresinya, tersenyum genit, anak muda, sepertinya kamu sudah punya rencana. Itu tak perlu dikatakan lagi. Langkah Fang Yuan berhenti dan dia dengan ringan membelai dinding kristal kanan, mengeluarkan harta karun yang tersimpan di dalamnya. Sejak dia menyempurnakan prasasti penghentian tamu, dia bisa mengeluarkan harta karun apapun di sekitar jarak ini. Fang Yuan berjalan beberapa langkah lebih jauh dan mengeluarkan 3 cacing gu di atasnya. Dia kemudian pindah ke dinding kristal kiri dan mengeluarkan benda-benda di dalamnya. Saat ini berlangsung. Fang Yuan telah mengeluarkan puluhan resep gu, lebih dari 100 cacing gu, semua jenis informasi tentang warisan dan lebih dari 20 dokumen tentang wawasan kultivasi. Fang Yuan menyimpan sekitar 80 cacing gu di luar sambil mengirim sisanya ke penyimpanan cacing gu. Mo Yao telah mengamati seluruh proses dengan tenang, semakin penasaran seiring berjalannya waktu. Cacing gu yang ditinggalkan Fang Yuan di sini ini tidak cocok, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Video Gu Immortals benua tengah menyerang tanah yang diberkati istana kekaisaran di kehidupan sebelumnya muncul di benak Fang Yuan. Ada 11 Gu Immortal yang menyerang tanah yang diberkati istana kekaisaran, pria dan wanita, masing-masing dengan kehadiran yang luar biasa. Seorang wanita abadi adalah pemimpinnya, aura mendominasi melekat di sekelilingnya yang menekan orang, Gu Immortal lainnya berhati-hati dan menghormatinya. Dia dikenal sebagai Fiery Black Moon. Setengah topeng menutupi hidung, mulut dan pipinya, hanya memperlihatkan bagian atas wajahnya yang menunjukkan konturnya yang kuat, alis yang tajam dan panjang, mata cerah dan aura heroik. Armor emas gelap menutupi seluruh tubuhnya, membawa perasa penindasan yang berat pada siapapun yang melihatnya. Tindakan Fang Yuan saat ini adalah mereplikasi tindakan peri bulan hitam hingga detail terkecil. Harta karun yang dia keluarkan sebenarnya memiliki latar belakang yang bagus. Bertahun-tahun yang lalu, Gu Immortals benua tengah mengirim Gu Master yang luar biasa untuk menyusup ke dataran utara. Master Gu akan melewati beberapa putaran dengan evaluasi kelas tinggi, memasuki ruang harta karun dan mengatur harta karun ini di sini. Seluruh proses menghabiskan hampir 1 milenium. Fang Yuan berjalan melewati prasasti pemberhentian tamu, dan berjalan lebih dari 300 langkah ke koridor kristal panjang sebelum berhenti. Ada di sini. Dia melihat sekelilingnya dan setelah memastikannya, mulai memasukkan cacing gu yang dia ambil sebelumnya ke dalam dinding kristal. Apakah itu kiri atau kanan, atas atau di bawah kakinya, mereka ditempatkan dalam pola tertentu. Adapun harta asli di dalam dinding kristal. Fang Yuan mengambil beberapa, meninggalkan beberapa dan menggeser posisi beberapa. Ini, mungkinkah? Mo Yao bingung, dia telah memperhatikan dengan cermat dan secara bertahap menyimpulkan beberapa petunjuk dengan pencapaian Grandmaster jalur penyempurnaannya.
Dalam kisaran puluhan langkah, setelah penyesuaian Fang Yuan, cacing gu di dinding kristal telah dengan cerdik membentuk formasi. Benar, ini justru jalan penyempurnaan pembunuh move Grey Meltdown. Tidak, lebih tepatnya, gerakan pembunuh ini berasal dari kehancuran abu-abu tetapi efeknya jauh lebih kuat. Fang Yuan terkekeh. Apa yang kamu coba lakukan? Mo Yao bertanya. Fang Yuan menatap menakutkan, senyum percaya diri muncul di wajahnya, tonton saja. Dia kemudian mengirim beberapa cacing gu yang melayang di udara. Cacing gu di dinding sekitarnya mulai sedikit bergetar satu per satu. Debu sepertinya naik di udara. Debu berangsur-angsur menjadi lebih padat hingga membentuk kabut abu-abu tebal. Kabut abu-abu terus menumpuk dan segera sepenuhnya menenggelamkan Fang Yuan, dia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri. Fang Yuan berdiri di dalam kabut abu-abu dengan mata tertutup dan tangan kanannya mencengkeram token pemilik 6 tepi, saat dia mencoba merasakan sesuatu dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berteriak, kembalilah. Perjalanan abadi tetap. Gemuruh. Koridor kristal bergetar dengan kuat, dan 88 gedung yang sejati tiba-tiba bergetar. Lantai 21 di mana 17 putaran masih tersisa, hancur menjadi ketiadaan. Hadiah untuk 17 putaran menembus ruang angkasa dan muncul di hadapan Fang Yuan. Di antara mereka, satu cacing gu menghilangkan aura peringkat 6, bersinar dengan kilau seperti permata hijau, dan terbang dengan elegan seperti kupu-kupu giok hijau. Kehadirannya yang kuat mendorong cacing gu lainnya ke samping. Apalagi selain perjalanan abadi tetap. Gu abadi. Ini adalah perjalanan abadi tetap. Mo Yao berseru. Fang Yuan menyimpan hadiah lainnya ke dalam cacing gu penyimpanan sementara perjalanan abadi tetap gu abadi ditinggalkan di luar, duduk di bahunya. Immortal Gu Fixed Immortal Travel adalah peringkat 6 gu dan pada kondisi puncaknya, aperture fananya tidak dapat menyimpannya. Fang Yuan juga tidak menyimpan hantu beruang terbang gu, melainkan langsung memegangnya di sakunya. Ada satu lagi. Fang Yuan menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Suara ledakan lain terdengar. 88 gedung yang sejati bergetar hebat, 12 putaran yang tersisa dari lantai 34 segera dilewati. Hadiah muncul di depan Fang Yuan dari udara tipis dan satu gu di antara mereka. Gu abadi yang tampak seperti tidak ada yang istimewa, seperti gumpalan tanah, itu. Lumpur bubur gu abadi. Surat wasiat Mo Yao menyebutkan nama itu. Fang Yuan tertawa dan menyimpan hadiah lainnya sambil memasukkan lumpur bubur ke dalam kantongnya. Saat itu, dia telah mengubur Fixed Immortal Travel dan Gruel Mat jauh di bawah tanah, menunggu saat yang tepat ini. Ketika gedung 88 yang sejati mengembun, ia menjarah seluruh dataran utara. Ini adalah pengaturan yang mulia abadi, kekuatannya meluas ke langit dan turun ke jurang, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya yang luar biasa. Immortal Gu dan Chicken telah lolos dari pengejaran Sue Songzi dan Hei Bai, tetapi pada akhirnya masih ditangkap oleh gedung yang sejati 88 pada akhirnya. Gu abadi liar berakhir seperti itu, sementara Gu abadi Fang Yuan yang terkubur dengan cermat bahkan tidak memiliki kemauan untuk melawan, dan secara alami dikumpulkan oleh 88 gedung yang sejati. Setelah penangkapan, mereka ditempatkan secara terpisah sebagai hadiah terakhir untuk lantai 21 dan 34. Tetapi karena keinginan matahari raksasa berada dalam hibernasi, kedua gu abadi selama ini berada dalam keadaan setengah halus, seperti yang direncanakan Fang Yuan. Bocah nakal, kamu siapa? Huff, ini bukan pengaturan kecil. Anda benar-benar dapat memobilisasi dua gu abadi. Katakan padaku, dari wilayah mana kamu berasal, pasukan mana yang mengirimmu ke sini? Mo Yao tidak dapat menahan diri setelah dia melihat ini, dan mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Kemunculan dua gu abadi yang hebat jauh di luar harapannya. Mo Yao sangat terkejut. Yang lebih menakutkan adalah, Fang Yuan telah membuat persiapan yang cukup. Cacing gu yang dia gunakan awalnya adalah harta karun yang disimpan di dalam dinding kristal. Jurus pembunuhnya bahkan lebih sempurna daripada kehancuran abu-abu, dan memiliki efek yang lebih kuat. Untuk sampai ke titik ini, itu bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh satu orang, pada kenyataannya, ini tidak dapat dicapai hanya dengan beberapa dekade pengaturan.
Sejumlah besar kekuatan dan upaya perlu diinvestasikan, setidaknya ratusan tahun infiltrasi untuk menyembunyikan semua cacing gu di dalam dinding kristal, dan untuk mencegah cacing gu diambil oleh orang-orang, mereka perlu menyiapkan beberapa dari setiap gu. Secara keseluruhan, ini bukan sesuatu yang bisa dicapai seseorang atau kekuatan biasa, setidaknya harus menjadi kekuatan super dengan gu immortals. Melawan kecurigaan Mo Yao, Fang Yuan tersenyum ringan dan tidak berbicara. Semua ini adalah pengaturan gu immortals benua tengah. Tapi Mo Yao telah meninggal sejak lama, keinginannya tertidur di dalam paviliun air dan tidak menyadari perubahan di dunia luar. Fang Yuan adalah seseorang yang telah terlahir kembali, dia memiliki keuntungan besar, menggunakan pengaturan gu immortals, dia bisa mencapai semua ini dengan sukses. Sejujurnya, dia harus berterima kasih kepada benua tengah gu immortals yang berkeliling untuk mendistribusikan rekaman tersebut. Tanpa bimbingan klip ini, Fang Yuan tidak akan begitu yakin dengan informasi orang dalam dari gedung 88 yang sejati. Metodenya pada dasarnya sama dengan Hei Loulan, tetapi Fang Yuan merasakan gu abadinya sendiri, sementara Hei Loulan merasakan gu fana orang lain. Memurnikan gu abadi setidaknya 100 kali lebih sulit daripada menyempurnakan gu fana, dengan demikian Fang Yuan tidak terburu-buru untuk waktu tidak seperti Hei Loulan. Kedua gu abadi itu terus-menerus dalam keadaan setengah halus. Yang terpenting, gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang diaktifkan Fang Yuan adalah versi revisi dari kehancuran abu-abu yang telah diteliti dengan susah payah oleh gu immortals benua tengah, itu memiliki efek yang luar biasa, membebaskan gu master dan menyelamatkan mereka dari kesulitan menghadapi serangan balik karena 88 gedung yang sejati akan menjadi orang yang menahan tekanan. Pada saat yang sama, dia harus berterima kasih kepada semua Master Gu yang menyerang melalui putaran dengan antusias. Jika putaran itu utuh, Fang Yuan perlu melintasi 100 putaran untuk berkomunikasi dengan Gu abadi, itu akan dipenuhi dengan kesulitan. Tapi hanya ada 17 putaran yang tersisa di lantai 21, dan lantai 34 memiliki putaran yang lebih sedikit, pada pukul 12. Setelah Fang Yuan berhasil mengambil 2 Immortal Gu, kedua lantai ini dilewati secara otomatis. Dia mengeluarkan 2 token pemilik kaca masih di 6 tepi, bagaimanapun juga itu adalah item cheat dan tidak asli. Sementara itu, token pemilik yang direnggut dari Hei Loulan telah berubah dari 2 tepi menjadi 4 sisi. Menggabungkan keduanya, mereka, 10 tepi. 10 tepi, itu berarti Fang Yuan telah memenuhi persyaratan minimum untuk menerima warisan yang mulia abadi. Warisan yang mulia abadi. Fang Yuan terkekeh, menurut apa yang ditampilkan dalam rekaman itu, dia menggabungkan 2 token pemilik dan membuat token pemilik 10 ujung. Swoosh. Saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Pemandangan di depannya berubah drastis ketika Fang Yuan akhirnya bereaksi, dia menemukan dirinya di area kehampaan. Sekelilingnya adalah kegelapan murni, tidak ada langit atau bumi. Fang Yuan melayang diam-diam di udara. Beberapa jejak cahaya bintang hijau atau merah bersinar dari jauh. Ini adalah domain terpencil warisan sejati 88 gedung yang sejati, untuk berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, saya bisa datang ke sini lagi. Keinginan Mo Yao secara mengejutkan sedih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Hati Fang Yuan melonjak. Saat itu, saya tidak akan membicarakannya. Ini adalah keberuntungan terbesar Anda untuk bisa datang ke sini. Meskipun dengan 10 tepi, Anda hanya dapat menerima warisan sejati biasa kelas terendah. Tetapi ini tidak akan menghalangi Anda untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Apa yang akan Anda lihat pasti akan memperluas penglihatan Anda. Anda tidak akan pernah melupakannya. Hanya dalam beberapa saat, keinginan Mo Yao kembali normal. Fang Yuan tertawa, nada arogan Mo Yao tidak membuatnya marah, bahkan dia mengangguk setuju, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, aku belum bisa dibandingkan dengannya. Hari ini memang akan sangat memperluas visi saya. Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya seperti sedang berenang di air, menggerakkan tubuhnya ke depan perlahan. Dalam video dari benua tengah di kehidupan sebelumnya, ada banyak detail yang dihilangkan selama periode ini. Gu Immortals benua tengah berinvestasi lebih banyak daripada Fang Yuan, mereka menggunakan lebih dari 10 Gu abadi untuk menaikkan token pemilik menjadi 43 tepi.
Mereka mendapatkan banyak, tetapi semua keuntungan disembunyikan. Tindakan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan tindakan defensif untuk mencegah menarik keserakahan pemirsa. Namun, ini meningkatkan minat dan antisipasi Fang Yuan terhadap warisan sejati Giant Sun. Dia mengikuti setelah cahaya bintang merah darah, semakin dekat dengannya. Saat dia semakin dekat, cahaya bintang menjadi lebih terang, dan akhirnya Fang Yuan berhenti di depan cahaya melingkar bundar. Gumpalan cahaya bintang merah ini seukuran mangkuk, diam-diam melayang-layang. Ini adalah warisan sejati biasa, jika Anda ingin memahami isinya. Anda hanya perlu membiarkan kesadaran Anda masuk ke dalamnya. Mo Yao menyarankan pada waktu yang tepat. Fang Yuan dengan hati-hati menavigasi dengan pikirannya, saat gambar melintas di hadapannya. Hutan kuno yang megah dan besar. Pohon-pohon kuno dan tinggi, binatang buas seukuran gunung. Hahaha, seseorang dengan bahu lebar dan pinggang tipis tertawa dengan kepala menghadap ke atas. Gambarnya kabur, tetapi kulitnya ditutupi warna pelangi, karena totem kuno dari setiap deskripsi diukir di atasnya, kehadirannya yang mendominasi merasuki langit dan bumi. Dia menginjak awan abu-abu dan menginjak angin kencang, rambut ungunya berkibar karena tampaknya ada api yang menyala di mata pupil gandanya. Fang Yuan melihat ini dan jantungnya berdebar kencang, dia bisa merasakan kesulitan bernapas. Dia segera mengenali orang ini adalah salah satu dari 3 yang mulia iblis dari era kuno-kuno. Yang mulia iblis buas sembrono. Dia menghadapi binatang terpencil yang tak terlupakan, burung hantu abu primordial. Aneh, mengapa ada item yang mulia iblis dalam warisan matahari raksasa? Apa yang aneh tentang ini? Yang mulia abadi matahari raksasa adalah yang mulia suatu era, penguasa tertinggi langit dan bumi, makhluk tak terkalahkan di alam semesta. Dia mencari seluruh dunia dan mendapatkan item Reckless Savage Demon Venerable, menempatkannya di dalam gedungnya untuk keturunannya, ini sangat normal. Kata Mo Yao, binatang sunyi yang tak terlupakan, penguasa yang telah ada di langit dan bumi sejak zaman dahulu kala, mereka memiliki kekuatan pertempuran Gu Immortal peringkat 8. Burung hantu abu primordial ini memiliki kepala burung dan tubuh binatang buas, ia memiliki 2 pasang pupil emas dan tanduk naga di kepalanya. Tubuhnya yang berotot ditutupi bulu pelangi tebal, aura binatangnya bisa membanjiri dunia. Anggota tubuhnya bergerak cepat, dan dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan sungai. Dengan satu geraman, suaranya bisa bergerak 10.000 li, menyebabkan riak di udara seluruh dunia. Yang mulia iblis buas yang sembrono memuji, binatang buas yang baik. Burung hantu abu primordial memiliki kecerdasan yang bisa menyaingi manusia, ia marah saat mendengar itu, menembakkan guntur seperti langit dari mulutnya, petir biru melesat keluar dan menembus 10.000 li ke langit, langsung tiba di hadapan yang mulia iblis buas yang sembrono. Ekspresi Fang Yuan berubah, besarnya kilat dan guntur berada di luar imajinasinya. Saat ini dia seperti semut, tetapi bahkan jika itu adalah diri Gu Immortalnya dari kehidupan masa lalunya, dia tidak bisa bertahan selama 3 napas dari ini. Tapi yang mulia iblis buas sembrono tidak bergerak sama sekali, dia membiarkan petir hiruk-pikuk mengenai tubuhnya secara langsung. Dari dalam listrik, tubuhnya yang berwarna perunggu utuh, bersinar terang. Otot-ototnya seperti balok batu, dan semua totem di tubuhnya seperti makhluk hidup, karena segala macam binatang buas berkeliaran di tubuhnya. Dari dalam plasma petir yang meledak, wajah Reckless Savage Demon Venerable menunjukkan ekspresi kenikmatan. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia meninju dengan tangan kanannya. Bam! Segera, langit dan bumi berubah warna, saat angin dan awan bergerak kencang. Petir menghilang perlahan, pegunungan bergetar, dan hutan menangis. Hanya dengan satu pukulan, angin kencang bertiup seperti kiamat, awan di langit menghilang, langit ditelanjangi, dan sinar matahari yang meresap menghilangkan semua kegelapan. Hanya satu pukulan. Dengan intensitas kekuatan yang mengusir hantu dan dewa, burung hantu abu primordial berteriak menyedihkan. Itu adalah binatang sunyi yang tak terlupakan, penguasa suatu wilayah, itu tidak dapat dijinakkan dan liar sebelumnya, mengeluarkan aura yang kuat, tetapi saat berikutnya, tulang-tulangnya hancur berkeping-keping saat bulu pelanginya melayang di udara, pupil emasnya penuh ketakutan dan tergeletak di tanah, seperti anjing mati. Fang Yuan benar-benar tersentuh, ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan seorang yang mulia.
Yang Mulia Iblis Buas yang sembrono, dengan kehebatan peringkat 9, dia benar-benar tak terkalahkan di seluruh langit dan bumi. 9.999 burung hantu abu. Yang Mulia Iblis Buas yang sembrono berkata dengan jelas, membuka telapak tangannya dan meraih udara. Saat berikutnya, burung hantu abu primordial dipegang oleh kekuatan tak berbentuk. Itu seperti ayam yang dicengkeram oleh tukang daging, tidak berdaya dan berteriak minta tolong. Mengubah. Tubuh Reckless Savage Demon Venerable bergidik, dia mengembang bersama angin, menjadi raksasa dalam sekejap. Sungguh raksasa sejati. Dia setinggi langit dan bumi, seolah-olah dia bisa meraih matahari jika dia mau. Tidak ada kesengsaraan yang bisa menggerakkannya, karena dia hampir tidak bisa ditahan oleh alam semesta itu sendiri. Raksasa itu perlahan membuka mulutnya, saat burung hantu abu primordial berjuang dengan intens, namun tidak berhasil saat dikirim ke mulut raksasa itu. Raksasa itu menelan dalam satu suap, mengunyah beberapa kali dengan suara seolah-olah gunung runtuh, petir menyambar di mana-mana, itu keras seperti guntur. Dengan seteguk, raksasa itu mengirim burung hantu abu primordial ke perutnya. Dia benar-benar memakan binatang sunyi yang tak terlupakan, keberadaan tingkat 8, begitu saja. Kehebatan Reckless Savage, itu benar-benar menakutkan. Setelah memakan binatang sunyi peringkat 8 ini, raksasa itu menepuk perutnya, suaranya keras seperti guntur tetapi ekspresinya seperti dia tidak punya cukup. Dan di perutnya, ada totem baru, dalam bentuk burung hantu abu primordial, tetapi di antara totem yang tak terhitung banyaknya di tubuhnya, itu tidak menarik perhatian. Raksasa itu sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arah Fang Yuan. Fang Yuan jatuh ke tanah seperti dia telah menderita pukulan besar, memuntahkan seteguk darah dalam prosesnya. Jiwanya gemetar hebat, rasa pusing yang kuat menyerangnya, baru pulih setelah sekian lama. Terengah-engah, terengah-engah. Dia bernapas dengan kasar, nyaris tidak membuka matanya. Matanya juga tidak bisa menerimanya, saat dua aliran air mata berdarah mengalir keluar, mengalir dari wajahnya menuju tanah. Tapi untungnya, tempat ini tidak membatasi cacing gu, luka seperti itu bisa dengan mudah disembuhkan dengan cacing gu. Ini ujian warisan. Fang Yuan menyembuhkan dirinya sendiri saat dia bertanya. Hehehe, tes macam apa ini? Dalam benaknya, Mo Yao sombong, menjawab dengan nada arogan, warisan ini memiliki jejak kehendak yang mulia iblis buas sembrono di dalamnya, hanya Gu Immortals yang bisa menahannya. Tetapi setelah mendapatkan warisan ini, yang mulia abadi matahari raksasa telah memodifikasinya sehingga manusia bisa menahannya. Kamu berhutang pada belas kasihan yang mulia abadi matahari raksasa bahwa kamu masih hidup. Fang Yuan mendengus dingin, belas kasihannya hanya terhadap keturunan garis keturunannya, apa hubungannya denganku? Bagaimanapun, warisan sejati matahari raksasa tidak mudah diperoleh, ada bahaya besar di dalamnya. Itu tentu saja, masalahnya. Tetapi Anda telah selamat dari ujian ini, dan ingatlah bahwa warisan sejati ini hanyalah warisan sejati biasa. Dengan token pemilik 10 tepi, Anda sudah memiliki wewenang untuk mewarisinya. Kata Mo Yao. Seperti yang diharapkan, ketika pikiran Fang Yuan masuk, benjolan lampu merah membuka pintunya, karena sosok Reckless Savage Demon Venerable tidak muncul lagi. Transformasi burung hantu abu primordial. Fang Yuan menyadari sekarang bahwa ini adalah langkah pembunuh jalur transformasi. Gerakan pembunuh ini dapat memungkinkan Gu Immortal untuk berubah menjadi burung hantu abu primordial, mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Reckless Savage Demon Venerable adalah nenek moyang dari Pat kekuatan, tetapi dia juga pencipta jalur transformasi. Kekuatannya bisa mengguncang langit dan bumi, dia adalah yang paling ganas dari 10. Pada saat yang sama, dia bisa berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, memiliki transformasi yang tak ada habisnya, dan dia bahkan bisa bangkit kembali dari setetes darah. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia melepaskan benjolan lampu merah dan membiarkannya terbang menjauh darinya. Meskipun warisan sejati sangat berharga, itu tidak cocok untuknya saat ini. Fang Yuan sangat tenang, dan memiliki lebih banyak harapan. Untuk berpikir bahwa dalam warisan sejati Giant Sun, akan ada sesuatu yang melibatkan Reckless Savage Demon Venerable, dan warisan khusus ini hanyalah warisan sejati biasa tingkat terendah. Dia tidak bisa membayangkan warisan sejati biasa apalagi yang bisa ada.
Adapun warisan sejati yang tak tertandingi yang lebih besar, apakah itu? Dia menggerakkan tangannya, dan berenang menuju area lain dalam kehampaan yang sunyi dan gelap ini. Fang Yuan bekerja keras untuk berenang menuju cahaya batu giok. Gumpalan cahaya giok ini lebih sulit untuk didekatkan dibandingkan dengan lampu merah sebelumnya. Itu terbang perlahan, terus berputar dan berputar, saat Fang Yuan mengejarnya sebentar sebelum berhasil meraihnya. Itu juga sebesar mangkuk, dan kesadaran Fang Yuan dengan hati-hati memasukinya. Kekuatan getaran yang tak terkatakan menyebar dari lampu hijau giok ke tubuh Fang Yuan. Hati-hati, ini adalah item Kong Jue abadi tua. Dalam benaknya, kehendak Mo Yao mengenali item ini dan memperingatkan. Jangan khawatir, itu tidak bisa melarikan diri. Nada suara Fang Yuan pasti, dia meraih benjolan ringan ini dengan erat. Idiot, saya tidak mengacu pada itu. Cepat lepaskan. Mo Yao mengatakan ini, tetapi sudah terlambat. Getaran mistis menyebar dari dalam cahaya giok, sampai ke lubang Fang Yuan. Lubang Fang Yuan mulai bergetar. Di lautnya yang dipenuhi 90%, ombak menghantam dengan keras. Swish swish swish. Ombak besar menghantam dinding bukaan di sekitarnya, dinding sebening kristal tahap puncak peringkat 5 mulai mengembangkan retakan karena tekanan gelombang. Fang Yuan terkejut. Ujian warisan sejati ini sangat aneh, sulit untuk dipertahankan, itu benar-benar secara langsung mempengaruhi bukaan Gu Master. Nak, cepat potong lenganmu menggunakan cacing Gu. Hanya dengan berkorban kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Kehendak Mo Yao berteriak di benak Fang Yuan. Potong lenganku. Ekspresi Fang Yuan tenggelam, keringat terbentuk di dahinya. Dia mencoba melepaskannya tetapi gumpalan cahaya giok ini mengeluarkan kekuatan hisap yang sangat kuat, menjaga tangan Fang Yuan tetap melekat erat-erat padanya. Fang Yuan tidak bisa melepaskan diri darinya, dan getaran di bukaannya semakin kuat. Saya mengerti. Pada saat krisis, Fang Yuan mendapat inspirasi saat dia dengan cepat memindahkan esensi purba di bukaan keduanya ke bukaan pertamanya. Getaran bergerak ke bukaan kedua melalui esensi purba. Bukaan kedua juga mulai bergetar tak terkendali, tetapi dengan cara ini, kedua bukaan menanggung ini bersama-sama, dan krisis bukaan pertama sangat menenangkan sepenuhnya. Mo Yao tersentak. Saat cahaya giok menjadi redup dan getaran menghilang, sepertinya Fang Yuan telah lulus ujian. Apa yang terjadi? Kamu memiliki dua bukaan, kata Mo Yao. Dengan dua bukaan yang bertahan dalam pengujian bersama-sama, meskipun dinding bukaan retak, mereka tidak pecah. Nak, kamu menyembunyikan ini sangat dalam, kamu sebenarnya memiliki dua bukaan. Bukaan kedua, untuk berpikir bahwa rumor yang beredar telah dikonfirmasi olehmu. Mo Yao berkata dengan emosi yang dalam. Fang Yuan tidak mau membicarakan hal ini, dia malah bertanya, kamu menyebutkan Old Immortal Kong Jue sebelumnya, apakah itu jalan penyempurnaan agung tertinggi dari era kuno-kuno? Itu benar, itu dia. Jalan penyempurnaan Grandmaster tertinggi, bahkan sepanjang sejarah manusia, sejak zaman kuno, hanya ada 3. Generasi mendatang menyebut mereka, 3 tua. Mereka adalah Tian eksentrik tua era kuno yang jauh. Kong Jue abadi tua era kuno-kuno, dan jalur penyempurnaan era kuno abad pertengahan Grandmaster rambut panjang. Mo Yao melanjutkan menceritakan, di antara mereka, Tian Nan eksentrik tua memiliki kepribadian yang aneh, dia mencoba menyempurnakan langit dan akhirnya kehilangan nyawanya. Abadi tua Kong Jue memiliki penelitian terdalam dalam bukaan, dia menciptakan kurang dari lebih besar dari, dan membantu 10 fisik ekstrim menjadi abadi. Sebelum dia, tidak pernah ada kasus di mana seseorang dari 10 fisik ekstrim naik menjadi abadi. Adapun leluhur rambut panjang, dia memiliki umur terpanjang dan menyempurnakan Gu abadi yang paling tinggi. 88 gedung yang sejati disempurnakan olehnya. Faktanya, ada desas-desus bahwa dia bisa memurnikan umur Gu, menyebabkan leluhur tua raksasa Sun menyerang tanah yang diberkati Langya, meskipun tidak ada hasil dari itu. Mo Yao berbicara tentang banyak informasi terkenal. 3 makhluk tua, 3 Grandmaster penyempurnaan tertinggi, masing-masing adalah legenda. Mereka adalah 3 puncak jalur penyempurnaan dalam sejarah manusia, bahkan peringkat 9 yang mulia tidak dapat menutupi kemuliaan dan reputasi mereka. Warisan Kong Jue abadi tua menguji bukaan orang yang ditakdirkan. Anda benar-benar memiliki 2 bukaan, untungnya Anda berhasil melewatinya. Lihat, warian ini sangat bagus, itu akan sangat membantu Anda. Mo Yao melanjutkan.
Kesadaran Fang Yuan masuk lagi. Warisan ini dikenal sebagai informasi vital kenaikan abadi, itu mencatat pemahaman Kong Jue abadi tua tentang proses kenaikan abadi dari semua jalur yang berbeda dari Gu Master, semua kesulitan yang mungkin mereka hadapi dan bagaimana menghadapi kesulitan tersebut, itu mencantumkan poin paling penting untuk naik menjadi abadi. Fang Yuan menilai dalam hatinya, meskipun ini bukan resep Gu atau Gu abadi, ia memiliki nilai yang sangat besar dalam hal bimbingan teoretis. Jika Gu Master mendapatkannya, itu tidak hanya akan membantu diri mereka sendiri tetapi bahkan memungkinkan mereka untuk memahami jalan lain, itu benar-benar harta yang penting. Informasi penting kenaikan abadi ini sudah ada sejak lama, mungkin tidak berguna untuk jalur yang sedang tren saat ini. Bagaimanapun, perkembangan tahun-tahun ini telah menyebabkan munculnya banyak jalan baru, tidak lagi membosankan dan sesederhana di era kuno-kuno. Yang ingin saya ingatkan adalah, esensi dari warisan ini bukanlah informasi vital kenaikan abadi itu sendiri, tetapi catatan yang mulia abadi matahari raksasa ketika dia membacanya. Penilaiannya seperti ringkasan poin terpenting, langsung ke intinya dan benar-benar bernilai lebih dari 1000 emas. Mo Yao memberikan wahyu mengejutkan lainnya. Old Immortal Kong Jue adalah Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan yang setara dengan leluhur rambut panjang. Penelitiannya, bersama dengan catatan yang mulia abadi, benar-benar memiliki nilai yang sangat besar. Ketika seorang Gu Master membacanya, itu akan sangat meningkatkan peluang mereka berhasil naik menjadi abadi. Selain itu, menggunakan perspektif yang mulia abadi, mereka dapat berkembang ke arah yang benar, perjalanan Gu Immortal mereka akan dipandu dan mereka dapat menghindari banyak jebakan di sepanjang jalan. Warisan ini memiliki daya tarik yang sangat mengejutkan. Terutama untuk para jenius seperti Fang Yuan yang ingin mengambil satu langkah lagi dan tidak puas menjadi manusia. Tapi Fang Yuan tidak memilihnya. Dia memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dia bisa mengulangi larinya di jalur darah. Dia memiliki motif lain untuk masuk ke ruang warisan sejati. Dengan demikian, Fang Yuan melepaskannya dan membiarkan benjolan giok terbang menjauh darinya, dengan kecepatan lebih cepat dari lampu merah saat masuk ke zona yang tidak diketahui. Kamu benar-benar menyerah. Ketika Anda memikirkan ini di masa depan, jangan menyesalinya. Dalam benaknya, Mo Yao menghela nafas. Penyesalan. Hehe, tidak ada kata seperti itu dalam hidupku. Fang Yuan tertawa ringan, melanjutkan pencariannya. Dia berenang dalam kegelapan untuk sementara waktu, menemukan benjolan cahaya ketiga. Benjolan cahaya ini bersinar dengan cahaya abu-abu, kecepatannya bahkan lebih cepat dari dua gumpalan cahaya pertama, itu seperti bintang jatuh. Saat terbang di luar angkasa, ada ekor berwarna es di belakangnya. Fang Yuan mencoba mendekatinya, tetapi Mo Yao berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu mengambil risiko seperti itu setiap saat, karena Anda telah mengumpulkan banyak cacing Gu jalan kebijaksanaan, mengapa Anda tidak menampilkan nilai sebenarnya? Aduh, apa maksudmu? Kecepatan Fang Yuan tidak menjadi lebih lambat. Nak, terima kasih baik-baik, langkah yang akan saya ajarkan akan memungkinkan Anda untuk menghindari ujian warisan sejati dan mencari isi warisan sejati secara langsung. Metode Mo Yao tidak terlalu rumit. Setelah Fang Yuan menemukan benjolan cahaya warisan yang sebenarnya, langkah pertama adalah kesadarannya memasuki benjolan, dan itu akan memicu ujian warisan. Saran Mo Yao adalah, gunakan cacing Gu jalur kebijaksanaan untuk menciptakan kehendak. Dengan menyuntikkan wasiat ini ke dalam warisan sejati, dia akan menunggu beberapa saat sebelum mengingatnya. Dengan cara ini, dia akan dapat menghindari kontak intim dengan warisan sejati, itu adalah metode oportunis. Jalan kebijaksanaan memiliki pikiran, kemauan, dan emosi. Yang disebut pikiran terdiri dari indera hati dan indera ilahi. Ketika pikiran Anda masuk, pikiran Anda mengeksplorasi dan berinteraksi. Pikiran itu seperti tetesan air, mereka adalah yang paling mudah dibuat, dan juga yang paling rapuh. Karena jumlahnya sangat besar, tetesan itu akan bergabung menjadi sungai dan masuk untuk melakukan penyelidikan. Selama proses ini, pikiran Gu Master harus terus membuatnya tanpa jeda. Adapun kemauan, mereka lebih unggul dari pikiran, seperti es batu. Mereka memiliki pertahanan yang lebih besar tetapi lebih sulit untuk dibuat. Namun, mereka dapat bergerak secara mandiri, dan ditarik kembali bila diperlukan. Mo Yao menjelaskan. Fang Yuan terdiam. Nak, pada saat ini,
mengapa kamu ragu-ragu? Hehehe, saya tahu Anda telah mengumpulkan informasi tentang jalan kebijaksanaan, dan juga membeli cacing Gu jalan kebijaksanaan itu. Keinginan khusus Anda Gu, sengaja akan Gu, bermain akan Gu, menjaga akan Gu, dan Gu yang baru semuanya tidak berguna sekarang, kapan Anda akan menggunakannya? Mo Yao tertawa memikat. Berhenti sejenak, dia terus mendesak, saat ini. Anda pasti sudah jelas, keinginan saya ada di pikiran Anda, itu. Sudah sangat terhubung dengan Anda. Ketika Anda menggunakan Gu ini untuk membuat wasiat, mereka akan murni dan sempurna, saya tidak dapat menyusupnya. Bukankah kamu waspada padaku? Metode ini memiliki keuntungan besar. Anda dapat menggunakannya untuk menghindari tes warisan sejati dan memeriksa rahasia warisan yang tak tertandingi. Warisan yang tak tertandingi, mereka memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada warisan biasa. Apa kamu? Tatapan Fang Yuan ragu-ragu. Selama ini, dia tidak pernah begitu belak-belakan tentang situasinya dengan Mo Yao. Berpikir bahwa Mo Yao akan membicarakannya secara terbuka seperti ini sekarang. Apa niatnya yang sebenarnya? Apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan, dia hanya ingin mengembalikan paviliun air rumah Gu abadi peringkat 7 kembali ke rumah afinitas roh? Ekspresi jujur Mo Yao menciptakan riak di hati Fang Yuan. Mungkin dia terlalu waspada, dan terlalu waspada terhadap Mo Yao. Tetapi wasiat tidak seperti pikiran, pikiran sederhana dan tidak pandai menipu. Roh tanah yang terbentuk dari obsesi hanya mengatakan kebenaran. Tapi surat wasiat berbeda. Mereka adalah produk dari banyak pikiran yang menyatu, mereka jauh lebih kompleks daripada pikiran. Dengan demikian, mereka bisa berbohong kepada orang lain. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mengirim informasi kacau ini keluar dari benaknya, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Sejujurnya, kata-kata Mo Yao benar-benar berguna dalam sudut pandang Fang Yuan, dia berhasil diyakinkan untuk mencobanya. Fang Yuan mengeluarkan cacing Gu jalan kebijaksanaan yang telah dia beli. Dia memiliki roh tanah Hu immortal kecil dan dapat terhubung ke harta karun surga kuning kapan saja. Berdiri di atas fondasi Gu immortal, sangat mudah baginya untuk membeli Gu fana. Saat ini, 8 cacing Gu jalan kebijaksanaan di tangannya dapat menghasilkan kehendak, tetapi semuanya berbeda. Kehendak khusus Gu dapat menghasilkan wasiat khusus, itu hanya dapat diaktifkan dalam keadaan khusus. Kehendak yang disengaja Gu dapat membuat kehendak yang disengaja, ketika wasiat seperti itu dihasilkan, itu akan seperti ukiran di papan baja, sangat sulit untuk disingkirkan dibandingkan dengan wasiat lain. Bermain akan Gu, menciptakan keinginan yang menyenangkan. Ini adalah keinginan yang paling mampu menciptakan emosi. Ada juga Gu yang akan dijaga. Gu akan baru, niat bertempur Gu dan lainnya. Yang perlu disebutkan adalah bahwa cacing Gu jalan kebijaksanaan ini dapat menghasilkan berbagai jenis kehendak yang efektif melawan kehendak lain. Misalnya, kehendak khusus Gu dapat menghasilkan surat wasiat khusus, tetapi juga dapat melahap kehendak khusus. Kemauan yang disengaja Gu dapat membuat keinginan yang disengaja, mereka sulit untuk disingkirkan tetapi jika seseorang menggunakan metode yang tepat dan menemukan kehendak yang disengaja Gu, itu dapat dengan mudah dihilangkan. Mengapa Fang Yuan membeli cacing Gu ini? Itu karena ini. Dia ingin berurusan dengan kehendak misterius Mo Yao. Tapi dia telah membeli begitu banyak Gu ini, dan menemukan bahwa tidak ada yang bisa menangani keinginan Mo Yao. Dengan situasi saat ini, memilih Gu mana yang akan digunakan tidaklah penting. Dia dengan santai memilih kehendak khusus Gu, menyuntikkan esensi purba saat keinginan terbentuk. Penampilan wasiat itu mirip dengan Fang Yuan, dia tampak seperti pemuda dengan mata menakutkan gelap, tetapi berbeda dari tubuh utama, wajahnya lebih jantan dan memiliki ekspresi yang lebih tegas. Wasiat hanya bisa berada di dalam jiwa, jika kamu ingin mengirimkan surat wasiat ini, kamu akan membutuhkan cacing jiwa kecil. Mo Yao mengingatkan, Gu jiwa kecil adalah Gu peringkat 1 di jalur jiwa, itu sangat umum tetapi merupakan dasar dari jalan jiwa. Banyak cacing Gu jalur jiwa peringkat lebih tinggi disempurnakan selangkah demi selangkah dengan itu sebagai fondasi. Pengingat Mo Yao berlebihan. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yuan memanggil cacing Gu. Itu tidak memiliki tubuh padat, seukuran telapak tangan dan tampak seperti kupu-kupu, berkedip-kedip seperti cahaya dan bayangan. Jika seseorang meraihnya, mereka tidak akan bisa menangkap tubuhnya yang berlubang. Itu adalah cacing jiwa besar peringkat 2.
Fang Yuan menepuknya dengan ringan, mengirimkan kehendak khususnya ke tubuh cacing jiwa besar itu. Selanjutnya, dia menggunakan cacing jiwa besar dan membuatnya terbang ke gumpalan cahaya warisan sejati putih hijau terdekat. Kecepatan cacing jiwa besar itu jauh lebih cepat daripada dia bergerak sendirian. Hanya dalam waktu singkat, ia memasuki benjolan cahaya warisan sejati dan beberapa saat kemudian, cacing jiwa besar dengan tubuh compang camping terbang kembali sambil goyah. Fang Yuan mengambil surat wasiatnya dan melihat. Warisan sejati ketiga ini juga merupakan warisan sejati biasa, tetapi bagi beberapa Gu Master, atau bahkan Gu Immortals, itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada dua warisan sejati pertama. Warisan sejati ketiga memiliki nilai yang sangat besar, karena berbicara tentang metode memperpanjang umur. Pepatah mengatakan, lebih baik menjalani kehidupan yang buruk daripada memiliki kematian yang baik. Kecuali ada alasan khusus, tidak ada yang ingin berhenti hidup atau tidak hidup lebih lama. Gu Masters, meskipun mereka bisa berkultivasi, dan mencapai peringkat 6 akan meningkatkan esensi hidup mereka, mereka tidak bisa mendapatkan umur secara langsung. Sejak cara Gu berkembang, bakat yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba segala macam metode untuk membuat metode untuk memperpanjang umur mereka sendiri. Seperti generasi pertama Gu Yue di Gunung King Mao yang memilih untuk menjadi zombie. Atau jalan iblis Gu Master di perbatasan selatan Century Boy, menggunakan kembalinya ke masa kecil Gu pada dirinya sendiri untuk mempertahankan penampilan seorang anak dan mengurangi kecepatan hilangnya kekuatan hidupnya. Ini hanya metode fana. Gu Immortals memiliki metode yang lebih mistis. Warisan ketiga ini adalah metode peningkatan umur yang ditargetkan untuk Gu Immortals. Orang yang menciptakannya tidak lain adalah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Metode peningkatan umur yang dibuat oleh Yang Mulia Abadi. Orang bisa membayangkan nilai warisan sejati ini. Menurut kontennya, pada tahun, bulan, dan hari tertentu, Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa memiliki inspirasi, dan itu menciptakan ide cemerlang. Dia menamai seni abadi ini, kepemilikan. Intinya adalah kepemilikan peringkat 6 Gu Abadi. Selain itu, ada sekitar 3.000 peringkat 5 Gu Fana dari semua jenis. Untuk berpikir bahwa asal-usul kepemilikan Immortal Gu sebenarnya ada di sini. Fang Yuan melihat ini dengan jantung berdebar-debar. Di kehidupan sebelumnya, selama pertempuran kacau di 5 wilayah, kepemilikan Gu Abadi telah sangat terkenal. Banyak Gu Immortal berpangkat tinggi berhasil memperpanjang umur mereka dan itu mengubah situasi pertempuran 5 wilayah. Meskipun kepemilikan Immortal Gu adalah peringkat 6, itu adalah cacing Gu penting yang dapat mengubah struktur dunia. Dalam sekejap, Fang Yuan tiba-tiba memiliki keinginan, ini adalah asal-usul kepemilikan Immortal Gu, selama dia mengambilnya dan memahami asalnya, di masa depan selama pertempuran 5 wilayah, dia akan dapat menjual kepemilikan ini Immortal Gu dan mendapatkan keuntungan yang menakutkan. Terutama dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dia tahu siapa yang paling membutuhkan kepemilikan ini Immortal Gu, selama dia merencanakan dengan benar, manfaatnya tidak terpikirkan. Tapi segera, Fang Yuan menjadi tenang. Wasiat khusus pada cacing jiwa besar mengirim lebih banyak informasi. Warisan sejati ini hanyalah cangkang kosong, kepemilikan Gu Abadi di dalamnya bersama dengan 3.000 Gu Fana semuanya telah diambil oleh seseorang. Di dalam gedung 88 yang sejati, ada 88 warisan sejati yang didirikan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Tetapi setelah bertahun-tahun, sebagian dari mereka telah diambil oleh orang-orang. Mo Yao pernah berkata, selama masanya, ketika dia menjelajahi 88 gedung yang sejati, dari 88 warisan sejati, hanya 53 yang tersisa. Mo Yao adalah seorang ahli dari 10.000 tahun yang lalu, karena putaran 88 gedung yang sejati sulit dilewati, karena setiap 10 tahun kontes Istana Kekaisaran, ada sangat sedikit kesempatan di mana pemenang mencapai 10 tepi. Namun meski begitu, setelah bertahun-tahun, ada beberapa individu yang mampu yang berhasil memasuki domain terpencil warisan sejati. Jumlah warisan sejati yang tersisa sekarang pasti lebih kecil dari 53. Ini adalah saat berkomunikasi dengan kehendak khusus pada cacing jiwa besar, pupil Fang Yuan tiba-tiba mengembang. Meskipun warisan sejati diambil, wasiat khusus Fang Yuan masih membuat beberapa penemuan yang mengejutkan.
Menggunakan jiwa untuk mengambil alih tubuh, itu tidak lain adalah perjuangan di pintu kematian, kematian masih tidak dapat dihindari. Untuk memperpanjang umur seseorang, umur Gu adalah pilihan terbaik. Jalan Gu immortal dipenuhi dengan bencana dan kesengsaraan, sulit bagi tubuh untuk menahannya, dan sulit bagi jiwa untuk hidup secara mandiri. Pemeliharaan umur panjang berarti pembangkangan surga, itu sulit, sulit, sulit. Di dalam warisan sejati, ada paragraf seperti itu. Kata-kata ini secara langsung mengkritik metode kerasukan yang mulia abadi matahari raksasa, nadanya terlalu sombong. Setelah melihat banyak metode perpanjangan umur Gu masih tetap menjadi pilihan terbaik. 3 kata, keras terakhir, benar-benar dipenuhi dengan emosi. Akhirnya, orang yang menulis ini juga meninggalkan namanya, Spectral Soul Demon Venerable. Melihat nama ini, orang akan merasa bahwa wajar jika kritik itu ada. Yang mulia iblis jiwa spektral dan yang mulia abadi matahari raksasa memiliki status yang sama, mereka berdua adalah Master Gu peringkat 9. Tapi yang mulia abadi matahari raksasa adalah yang mulia abadi selama era kuno abad pertengahan, sedangkan yang mulia iblis jiwa spektral adalah yang mulia iblis yang muncul setelah matahari raksasa. 200.000 tahun setelah kematian yang mulia abadi matahari raksasa, jalan iblis yang mulia jiwa spektral yang memiliki sifat terbesar untuk pembunuhan lahir. 88 gedung yang sejati memiliki reputasi yang begitu besar, ketika yang mulia iblis jiwa spektral tak terkalahkan di dunia, dia secara alami menemukan jalannya ke gedung 88 yang sejati, itu tidak aneh. Jangan bilang kerasukan immortal Gu diambil oleh Spectral Soul Demon Venerable. Tidak, kemungkinannya sangat tipis. Spectral Soul Demon Venerable adalah pencipta jalan jiwa, dia adalah ahli terbesar dalam hal jiwa, bahkan yang mulia abadi matahari raksasa tidak bisa menandinginya dalam hal itu. Dari kata-kata yang ditinggalkan Spectral Soul Demon Venerable, dia sama sekali tidak tertarik dengan metode kerasukan. Dia ingin hidup bersama langit dan bumi, tetapi dia sebagai satu orang menghadapi kesulitan yang meningkat satu demi satu, melihat bahwa pendahulunya juga telah mencari metode umur panjang, dia merasakan beberapa emosi yang mendalam dan meninggalkan kata-kata ini. Fang Yuan menganalisis. Bahkan peringkat 9 yang terhormat tak terkalahkan di alam semesta selama masa mereka tidak dapat menahan arus waktu. Waktu adalah musuh terbesar para pahlawan dan wanita cantik. Umur Gu sulit ditemukan, lokasi mereka tetap, dan mereka diproduksi dalam persediaan terbatas, hanya langit dan bumi yang dapat menciptakannya secara alami. Yang mulia peringkat 9 mencari tanah, menggunakan semua umur Gu, tetapi gagal menemukan umur baru Gu, sehingga mereka hanya dapat menemukan cara baru untuk memperpanjang hidup mereka. Orang nomor satu di dunia ini, di balik otoritas mereka yang tak terkalahkan, ada kesedihan dan kecemasan terhadap umur mereka yang terbatas. Dengan demikian, teknik kerasukan yang mulia abadi matahari raksasa membuat yang mulia iblis jiwa spektral meratapi tentang kesulitan umur panjang. Bahkan yang mulia abadi atau yang mulia iblis, makhluk tak terkalahkan seperti itu, tidak dapat lepas dari nasib kematian. Mendesah. Roda keberuntungan berputar-putar, mereka mungkin memerintah dari generasi ke generasi, tetapi setelah masa jaya mereka pasti akan rusak, dan mereka yang berada di titik terendah dapat mengalami keberuntungan mereka terbalik. Di dunia ini, bisakah ada keberadaan abadi? Dalam benaknya, Mo Yao memiliki emosi yang berat saat dia menghela nafas dalam-dalam. Tapi bukan ini yang dipikirkan Fang Yuan. Dia memiliki tatapan menakutkan, Dao Agung Langit dan Bumi berfokus pada keseimbangan semua makhluk, dan pengekangan yang mereka tempatkan satu sama lain. Tetapi ketika seorang Master Gu berkultivasi, mereka mencari di seluruh dunia dan mengumpulkan sumber daya, menggunakannya untuk mempromosikan pertumbuhan diri sendiri, sehingga ini benar-benar jalan yang menentang jalan surga. Mungkin inilah sebabnya mengapa kesengsaraan dan malapetaka terjadi. Tapi justru begitu, kehidupan abadi yang melampaui umur panjang adalah tujuan yang layak untuk saya kejar. Berpikir begitu, ada api yang menyala di hatinya, menjadi semakin cerah. Yang mulia abadi dan yang mulia iblis hanya bisa memiliki umur panjang, tetapi tujuannya adalah tingkat kehidupan abadi yang lebih tinggi. Ini adalah alam yang tidak dapat dicapai oleh yang mulia. Menggunakan frasa dari dunia Fang Yuan sebelumnya, itu akan menjadi, bersaing melawan surga, bersaing melawan bumi, bersaing dengan manusia, kegembiraan tidak ada habisnya.
Air hanya dapat menghasilkan ombak yang indah ketika menghantam bebatuan, orang hanya dapat merasakan kegembiraan dalam hidup ketika mereka terlibat dalam kompetisi. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia hanya peringkat 6, mendekati 7. Menuju keberadaan peringkat 9, dia tidak pernah mengagumi mereka, dia hanya merasakan aspirasi yang kuat di dalam hatinya. Di sini, dia melihat sisi lain dari Yang Mulia, kelelahan, kelemahan, ketidakberdayaan. Ini membuat semangat juangnya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Warisan sejati di depannya kosong, tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Fang Yuan terus mencari. Selanjutnya, dia menemukan 2 warisan biasa, semuanya melibatkan jalan kebijaksanaan. Kedua warisan sejati ini masing-masing memiliki 2 peringkat 6 gu abadi. Salah satunya adalah emosi palsu gu palsu, dan yang lainnya adalah kasih sayang gu yang penuh kasih. Pencapaian jalan kebijaksanaan yang mulia abadi matahari raksasa sangat dalam, ini adalah fakta yang terkenal. Terutama dalam hal emosi gu, dia telah mengembangkannya dan menciptakan banyak resep gu baru. Yang mulia abadi matahari raksasa menciptakan harem dan mengumpulkan keindahan, membuat gadis-gadis di seluruh dunia jatuh cinta padanya, ini menunjukkan kekuatan emosinya gu. Kedua warisan ini bukanlah yang diinginkan Fang Yuan, dia memilih untuk melepaskannya. Aneh, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak hanya warisan sejati biasa, tetapi juga warisan yang tak tertandingi di domain terpencil ini? Setelah mencari begitu lama, mengapa saya belum menemukannya? Fang Yuan bingung dan bertanya pada Mo Yao. Selama periode ini, Mo Yao tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia sepertinya telah menerima pukulan dari kepemilikan seni abadi, semangat juangnya telah berkurang dan dia bersembunyi di benak Fang Yuan tanpa menunjukkan dirinya. Mendengar kata-kata Fang Yuan, dia menunjukkan sosoknya dan berkata dengan jelas, sudah berapa lama, kamu sudah tidak sabar. Kembali ke zaman saya mencari selama 3 bulan penuh. Domain terpencil sangat besar, dan semua warisan bergerak, hanya ada beberapa warisan sejati yang tak tertandingi, wajar jika Anda belum menemukannya. Bersabarlah, nak. Fang Yuan bertanya lagi, sebenarnya, kamu datang ke sini sebelumnya, warisan bagus apa yang kamu temukan, beri aku beberapa detail tentangnya. Ini adalah pertanyaan sejatinya. Saya melihat banyak warisan tentu saja, tetapi di sini, warisan sejati terbang secara acak tanpa pola, tidak ada gunanya memberi tahu Anda. Anda hanya dapat mengandalkan keberuntungan Anda untuk mencari. Waspadalah terhadap waktu, semakin banyak warisan yang Anda temui, atau semakin lama Anda tinggal di sini, semakin cepat warisan sejati ini terbang, dan semakin berbahaya situasi Anda. Saat itu, dengan alam gu immortal saya hanya bisa tinggal selama 3 bulan, dan hampir mati di sini. Saat Mo Yao mengatakan ini, nadanya dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Bahkan kamu hampir mati di sini. Fang Yuan melihat poin utama dalam kata-katanya. Nak, kamu manusia, kamu terlalu lemah. Saya memperkirakan bahwa Anda hanya dapat memeriksa 8 warisan sejati, dan dapat tinggal paling lama sebulan. Saat ini, kamu sudah melihat 5 warisan, kamu harus berhati-hati. Mo Yao samar-samar mengingatkannya. Apa yang mengancam nyawa gu abadi yang agung sepertimu? Fang Yuan bertanya. Tapi Mo Yao hanya tersenyum lembut, berkata, jika kamu ditakdirkan untuk itu, kamu akan tahu kapan kamu mengalaminya, sebelum menyembunyikan dirinya. Ekspresi Fang Yuan berubah sedikit muram. Dia selalu memiliki kecurigaan. Dalam video di kehidupan sebelumnya, ada 11 gu immortal dari benua tengah, tetapi setelah mereka memasuki domain terpencil warisan sejati, setelah bagian yang dihilangkan, hanya ada 9 dari mereka yang muncul kembali, semuanya dengan luka-luka. Apakah itu berarti, 2 orang yang hilang telah meninggal di domain terpencil? Terkadang, memiliki keinginan Mo Yao ini menguntungkan. Fang Yuan telah mendapatkan pengingat Mo Yao dan menjadi lebih berhati-hati, perlahan menyelidiki. 3 hari kemudian, dia mendekati warisan sejati ke-6, dan menggunakan wasiat khusus gu dan cacing jiwa besar untuk mendapatkan informasi di dalam warisan sejati. Warisan ini berasal dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, mirip dengan warisan ketiga karena mereka berdua adalah seni abadi yang memperpanjang umur. Ini melibatkan jalur baru yang telah dibuat oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dari meneliti Renzu, dia menyebutnya, jalur Yin Yang.
Untuk menggunakan metode ini, 2 Gu Immortal, 1 laki-laki dan 1 perempuan, harus bekerja sama dan berselingkuh, untuk mencapai hasil dari salah satu umur mereka yang meningkat. Tapi ada kekurangan. Jika yang satu mendapatkan umur, yang lain harus kehilangan jumlah yang sama. Dengan kata lain, itu mentransfer umur satu orang ke orang lain. Warisan ini juga telah diambil oleh orang lain. Popularitas metode perpanjangan umur dapat dilihat dengan jelas di sini. Ini adalah warisan sejati ke-6. Fang Yuan bergumam, memikirkan pengingat Mo Yao. Menurut daya tahan Fang Yuan, dia bisa melihat paling banyak 8 warisan sejati. Di luar jumlah ini, krisis besar akan menimpanya. Jika dia ingin mendapatkan warisan sejati, Fang Yuan harus berhati-hati sekarang. Bagaimanapun, dia hanya memiliki 2 kesempatan tersisa, dan pada saat yang sama dia perlu waspada terhadap warisan yang sudah dikosongkan. 13 hari kemudian, Fang Yuan menemukan warisan sejati ke-7. Benjolan cahaya warisan sejati ini seukuran wastafel, sinar terang dalam cahaya putih dan memiliki aura yang lebih kuat dibandingkan dengan warisan biasa. Nak, ini akan memperluas penglihatanmu, ini adalah warisan sejati yang tak tertandingi. Dalam benaknya, kata Mo Yao, warisan sejati yang tak tertandingi. Tatapan Fang Yuan menjadi cerah saat melihat gumpalan cahaya putih yang menyala di kejauhan. Dia dengan cepat mengeluarkan kehendak khusus Gu dan cacing jiwa besar. Dia memadatkan surat wasiat dan memindahkannya ke dalam cacing jiwa besar, melihat saat terbang menuju gumpalan cahaya warisan sejati. Warisan sejati yang tak tertandingi jauh melampaui warisan sejati biasa, saya ingin melihat apa yang sangat berbeda tentang itu. Fang Yuan sedang menunggu dengan penuh harap. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Saat cacing jiwa besar mendekat ke benjolan cahaya warisan sejati, Fang Yuan merasakan hubungannya dengan cacing jiwa besar melemah. Ketika cacing jiwa besar bahkan belum mencapai 300 langkah dari gumpalan cahaya, hubungan antara itu dan Fang Yuan telah benar-benar putus. Ini, bagaimana situasi ini? Fang Yuan terkejut, melihat warisan sejati yang tak tertandingi terbang dengan santai di orbit aslinya. Dan cacing jiwa besar yang dia lepaskan tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan, benar-benar diam. Mengatakan itu mati juga tidak pantas, tetapi tidak peduli bagaimana Fang Yuan memerintahkannya, itu diam-diam melayang tanpa tanggapan sedikit pun. Warisan sejati yang tak tertandingi ini tidak sederhana, hati-hati. Kehendak Mo Yao juga memberikan suara terkejut dan memperingatkan Fang Yuan. Apa yang terjadi? Fang Yuan dengan rasa ingin tahu dan hati-hati mendekati cacing jiwa besar itu, mengambilnya untuk diperiksa. Tidak ada tanda-tanda cedera pada cacing jiwa besar, tetapi keinginan yang telah ditanamkan ke dalamnya benar-benar hilang. Cacing jiwa besar adalah Gu peringkat 2, dan keinginan liarnya dihilangkan setelah disempurnakan oleh Fang Yuan. Keinginan Fang Yuan menempati tubuhnya, sehingga dia bisa menggerakkannya seperti menggerakkan jari-jarinya. Tapi saat ini, kehendak Fang Yuan yang ada di dalamnya, disempurnakan menjadi kehendak khusus dengan menggunakan kehendak khusus Gu, entah kenapa hancur dengan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Cacing jiwa besar telah menjadi benar-benar tanpa pemilik, siapapun akan dapat mengirim jejak kehendak mereka dan langsung menyempurnakannya. Ini juga alasan mengapa Fang Yuan tidak bisa memerintahkannya terlepas dari apa yang dia lakukan. Beberapa kali sebelumnya, Fang Yuan telah mengeksploitasi kehendak khusus untuk menyelidiki warisan sejati, dengan cerdik menghindari ujian warisan sejati. Metode ini telah terbukti berhasil berkali-kali, dia tidak pernah menyangka akan gagal bahkan sebelum memverifikasi warisan sejati yang tak tertandingi. Apa yang disembunyikan warisan sejati yang tak tertandingi ini yang bisa sepenuhnya membersihkan wasiat Fang Yuan? Aku ingat. Jadi itu adalah ini. Saat Fang Yuan ragu-ragu, Mo Yao tiba-tiba angkat bicara. Dia tertawa genit, "Nak, haruskah aku mengatakan itu keberuntungan atau nasib burukmu? Tidak banyak warisan sejati yang tak tertandingi, tetapi juga tidak sedikit, dan apa yang Anda temui sekarang adalah yang paling istimewa di antara mereka. Tolong beritahu saya." Ekspresi Fang Yuan berubah tenang. "Saya melihat warisan sejati ini sebelumnya dan itu juga meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Saat itu, bahkan saya harus mengerahkan banyak upaya untuk mendekatinya. Hehehe, di dalamnya adalah peringkat 7 Immortal Gu Giant Sun Immortal Venerable yang disempurnakan secara pribadi, disebut Ki Gu manusia.
Kemampuannya misterius dan bahkan bisa dikatakan aneh, bahkan saya harus menghabiskan banyak uang untuk menyelidikinya dengan jelas. Mo Yao menghela nafas. Saat Mo Yao masih hidup, dia telah menjadi Gu Immortal peringkat 7, peri dari Spirit Affinity House dengan reputasi yang menakjubkan. Namun, dia harus membayar harga yang cukup besar untuk mendekati warisan sejati ini. Fang Yuan hanya manusia sekarang, wajar baginya untuk bahkan tidak bisa mendekatinya. Ki manusia Gu. Fang Yuan merenungkan nama penting ini. Dia menyadari dan bertanya, mungkinkah itu memiliki hubungan dengan 3 elemen kenaikan abadi? Nak, tebakanmu benar. Mo Yao menghela nafas dan menjelaskan. Dalam kemajuan ke Gu Immortal, 3 ki surga, bumi, dan manusia sangat penting. Saat maju menjadi Gu Immortal, Anda harus benar-benar menghancurkan lubang Anda dan menikmati ki surga dan ki bumi. Semakin banyak ki surga dan ki bumi yang dapat Anda ambil, semakin tinggi peluang Anda untuk berhasil. Tapi ki surga dan ki bumi tidak dapat diakumulasikan tanpa batas, mereka harus berada pada tingkat yang sama dengan ki manusia. Dan ki manusia adalah jumlah dari akumulasi guru Gu sendiri. Kekuatan pertempuran Gu Master, ketangguhan tubuh fisik mereka, kedalaman jiwa mereka, keakraban dengan cacing Gu, pemahaman tentang langit dan bumi, kesadaran akan sifat mereka sendiri serta keberuntungan, bakat, pertemuan kebetulan, wawasan dan sebagainya akan berubah menjadi ki manusia ketika maju ke Gu Immortal. Semakin banyak Master Gu telah menumpuk, semakin banyak ki pria yang mereka miliki. Semakin banyak ki manusia, semakin banyak ki langit dan bumi yang dapat mereka ambil, dan semakin tinggi peluang mereka untuk maju ke Gu Immortal. Dan tujuan Ki Gu pria ini adalah untuk mengambil Ki pria orang lain, memurnikannya dan menambahkannya pada diri sendiri saat maju ke Gu Immortal, sehingga sangat meningkatkan peluang terobosan, serta memperdalam fondasi dan potensi Gu Immortals. Kata-kata Mo Yao sangat memperluas visi Fang Yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, sebenarnya ada Gu abadi seperti itu, diciptakan dengan ide seperti itu. Luar biasa. Dalam sejarah manusia, Gu Immortal selalu dalam jumlah yang sangat sedikit. Kesulitan maju ke Gu Immortal, di antara banyak Master Gu peringkat 5 yang terkenal, mungkin hanya ada satu yang berhasil maju. Di antara kunci penting untuk maju ke Gu Immortal, satu ada di atas, akumulasi Gu Master. Banyak Master Gu tidak memiliki akumulasi yang dalam, pria ki yang bisa mereka padatkan ketika maju ke Gu Immortal akan sangat sedikit, tetapi jumlah ki langit dan bumi malah muncul dalam jumlah yang sangat tinggi. Dengan demikian, keseimbangan tidak akan tercapai, ki langit dan bumi akan menekan dan menelan ki manusia, akhirnya Master Gu akan berasimilasi oleh langit dan bumi dan binasa. Tetapi jika ada Menki Immortal Gu, ujian sulit ini akan dihilangkan. Dengan mengumpulkan ki pria lain, memurnikannya dan mengumpulkannya ke dalam tubuh seseorang, bahkan jika akumulasi tidak cukup, itu tidak masalah. Bisa dikatakan, dengan Menki Immortal Gu, peluang untuk maju ke Gu Immortal akan meningkat secara ekstrim, meningkatkan jumlah Gu Immortals. Dan meningkatkan jumlah Gu Immortal akan berarti peningkatan kekuatan suatu wilayah yang berbeda. Tidak diragukan lagi, ini adalah Gu yang bisa mengubah situasi pertempuran 5 wilayah. Selama berita itu bocor, semua kekuatan super akan dengan fanatik bergegas seperti bebek. Namun, Menki Immortal Gu terlalu kuat, itu berada di peringkat 7, lebih tinggi dari jangkrik musim semi musim gugur saat ini. Fang Yuan memiliki tubuh fana, dia tidak bisa menahan kekuatan manusia Ki Immortal Gu. Keinginannya telah dilahap oleh Gu abadi bahkan sebelum bisa mendekatinya, dimurnikan menjadi jumlah ki manusia yang dapat diabaikan dan disimpan. Jika bukan karena Mo Yao yang memberikan informasi, Fang Yuan masih dalam kegelapan dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Menki Gu pasti bagus, tapi itu tidak cocok untukku. Fang Yuan dengan menyesal melirik untuk terakhir kalinya pada benjolan cahaya putih yang terbakar dan menghela nafas, menggelengkan kepalanya sebelum pergi ke arah lain tanpa sedikit pun keengganan. Ranah Menki Gu terlalu tinggi. Fang Yuan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Bagi Gu Masters, Gu adalah alat. Tapi Menki Immortal Gu terlalu kuat, jika itu adalah bila es. Fang Yuan masih bayi, dia akan dibekukan oleh aura dingin yang dikeluarkan oleh bila es bahkan sebelum dia mendekatinya.
Poin terpenting adalah saya tidak dapat menggunakan main Ki Immortal Gu. Saya perlu terobosan dari Fana untuk maju ke Gu abadi, sebelum itu saya tidak dapat menangani manusia Ki Gu. Dan jika saya menjadi Gu Immortal, untuk apa saya membutuhkan main Ki Gu? Membantu orang lain, main Ki Immortal Gu tidak cocok untuk Fang Yuan yang sendirian. Hanya kekuatan super itu yang membutuhkannya. Kecuali Fang Yuan membentuk kekuatannya sendiri. Dia perlahan terbang di domain terpencil warisan sejati. Fang Yuan berangsur-angsur memahami sesuatu dan berkata setelah hening beberapa saat, Mo Yao, saya menyadari bahaya yang Anda bicarakan. Hehehe. Mo Yao tersenyum, tidak terkejut. Ketika Gu Master memasuki domain terpencil warisan sejati, setiap kali mereka bersentuhan dengan warisan sejati atau semakin lama waktu mereka tinggal di sini, semakin cepat warisan sejati ini akan bergerak. Dengan demikian, mendesak Master Gu untuk segera memilih warisan sejati. Pada akhirnya, warisan sejati akan bergerak secepat meteor. Gu Master tidak akan bisa menangkapnya. Karena itu, Master Gu bisa kehilangan nyawa kapan saja. Berhenti sejenak. Mo Yao melanjutkan, dan bahaya bagi kehidupan berasal dari warisan sejati. Anda melihat warisan sejati yang tak tertandingi sebelumnya. Keinginanmu bahkan belum mendekatinya sebelum disempurnakan menjadi manusia Ki oleh main Ki Immortal Gu. Pikirkanlah, jika menabrak Anda dengan kecepatan meteor. Anda tidak akan punya waktu untuk menghindar, apa yang akan terjadi nanti. Fang Yuan mendengus ringan. Dia benar-benar bisa membayangkan adegan itu. Jika tubuh Fana dihantam oleh benjolan cahaya putih yang terbakar, tidak peduli tubuh fisik, jiwa atau kemauan mereka, semuanya mungkin akan hancur dan disempurnakan menjadi Menki. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda terlalu lemah, hanya di alam Fana. Bahkan ujian warisan sejati biasa adalah rintangan yang sulit bagi Anda. Warisan sejati yang tak tertandingi bahkan lebih merepotkan. Izinkan saya memberitahu Anda, ada tingkat warisan yang lebih tinggi di atas warisan sejati yang tak tertandingi, warisan sejati tertinggi. Mo Yao mengungkapkan informasi yang sensasional. Warisan sejati tertinggi. Dalam seluruh domain terpencil warisan sejati ini, hanya ada 3 warisan sejati tertinggi. Mo Yao menghela nafas dengan emosi yang dalam, tampaknya tenggelam dalam kedalaman ingatannya. Tidak mungkin bagi manusia untuk menerima 3 warisan sejati tertinggi ini. Kesulitan warisan sejati yang tak tertandingi sudah sangat tinggi, apalagi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran melarang masuknya Gu Immortals. Ini juga alasan 88 gedung yang sejati mampu berdiri tegak begitu lama. Di antara 88 warisan sejati, masih ada lebih dari setengahnya yang tersisa. Fang Yuan dengan hati-hati merenungkan dan menyetujui kata-kata Mo Yao. Memasuki domain terpencil warisan sejati sangat sulit, dan peluangnya sangat tidak pasti. Pertama-tama, seseorang harus menjadi pemenang kontes Istana Kekaisaran yang diadakan setiap 10 tahun. Kedua, mereka perlu menyelesaikan setidaknya 10 lantai gedung 88 yang sejati. Akhirnya, setelah masuk, mereka masih harus berhasil lulus ujian warisan sejati. Dengan kata lain, setiap 10 tahun, di antara banyak pahlawan dataran utara, hanya akan ada satu yang akan bangkit di atas yang lain dan mengambil kendali atas token pemilik. Hanya mengandalkan token pemilik masih belum cukup, pemenang harus memiliki kekuatan yang kuat yang tidak boleh habis terlalu banyak dalam kontes Istana Kekaisaran, dan juga harus memiliki cukup ahli di sampingnya. Pasukannya harus memiliki bakat yang cukup di semua bidang dan melibatkan berbagai jalur, hanya dengan begitu dia bisa berharap untuk melewati 10 lantai. Setelah untungnya bisa memasuki domain terpencil warisan sejati, ujian warisan sejati akan semakin menghapus sekelompok pemenang ini. Ujiannya sangat sulit, bahkan Fang Yuan, monster tua yang terlahir kembali, hampir mengalami kemunduran, apalagi orang-orang ini. Yang lebih tidak masuk akal adalah bahwa bahkan jika mereka lulus ujian, apakah warisan sejati itu secara kebetulan cocok untuk mereka? Belum tentu. Mereka yang bisa mencapai langkah ini biasanya naga di antara naga, Phoenix di antara Phoenix, pahlawan di antara pahlawan, dengan ketiga aspek bakat, dan pertemuan kebetulan. Karakter seperti itu akan memiliki aspirasi yang sangat tinggi, dan secara alami akan banyak memikirkannya dan melihat lebih banyak opsi. Dengan demikian, pada saat mereka tidak bisa lagi tinggal di dalam domain terpencil warisan sejati, sudah terlambat untuk penyesalan.
Siapa yang mengatakan mereka mungkin tidak mati di sini? Kecepatan terbang warisan sejati semakin cepat. Anda memiliki satu kesempatan lagi. Tidak peduli warisan sejati mana itu, ambil dengan cepat dan pergi. Tidak bagus, pergi. Saat dia membujuknya, nada suara Mo Yao tiba-tiba berubah dan menjerit kaget. Fang Yuan menoleh untuk melirik dan melihat warisan sejati, seukuran pria dewasa, mekar dengan segala macam warna misterius, melesat ke arahnya. Di wilayah terpencil yang gelap, ia memiliki ekor yang sangat panjang dan membakar di belakangnya. Benjolan ringan seukuran mangkuk besar adalah warisan sejati biasa. Benjolan ringan seukuran baskom adalah warisan sejati yang tak tertandingi. Lalu berapa benjolan ringan seukuran orang dewasa? Fang Yuan langsung memikirkan nama itu, warisan sejati tertinggi. Di seluruh domain terpencil warisan sejati, hanya ada 3 warisan sejati tertinggi, dan sekarang, satu menuju Fang Yuan. Bersambung.